akan pada Jumat akan datang. Dan selamat datang kepada semua yang sudah setia dan sering beribadah di tempat ini. Dan ada yang pertama kali menyertai kita pada pagi ini, boleh angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Ada yang pertama kali menyertai kita. Boleh Anda lambaikan tangan Anda? Haleluya, ada di sana. Haleluya. Kita berikan tepukan dan juga pihak Asya akan menghampiri dan memberikan kad pelawat ataupun yang pertama kali datang, dan Anda akan menerima cendera hati daripada kami sebagai tanda penghargaan karena Anda sudah berada di tempat ini, dan saya percaya Anda pasti diberkati selepas habisnya ibadah ini. Haleluya. Dan apa kabar semua? Baik, sehat, puji Tuhan. Haleluya. Semua masih lagi bernafas, amen. Walaupun kedengarannya banyak sekali penyakit yang di luar sana kan. Ya, ada penyakit demam, ada penyakitnya batuk, selsema, ya ada yang sakit urat seperti saya. Haleluya. Tapi puji nama Yesus sudah sembuh, malam tadi sudah bermasaj. Dan juga mungkin sekarang ini baru-baru ini ada influenza, ya ada apa orang panggil itu Mpox, ya monkeypox. Cacar monyet, ya. Dan banyak lagi saudara terkasih yang coba untuk memberikan kepada kita itu ketidakkeyakinan untuk hidup di dalam Tuhan. Tapi kita percaya satu hal, bahwa Tuhan Yesus tetap memelihara kita, amin. Hari ini kamu dan saya masih lagi boleh bernafas. Dan sebab itu tadi kita menaikkan doa kesyukuran. Betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Betapa Tuhan itu sungguh nyatakan kebesaran dan kasih-Nya bagi setiap kita saudara terkasih. Nah, mari kita melihat pada hari ini, di mana minggu terakhir saya akan membawa kita kepada satu judul yang bertajuk, boleh paparkan slide-nya. Ya, boleh paparkan slide-nya ya. Siapa bertelinga hendaklah mendengar. Haleluya, amen. 1, 2, 3 sama-sama berkata dengan saya. 1, 2, 3. Siapa bertelinga hendaklah mendengar. Nah, ini perkataan yang dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya pada satu ketika dahulu. Dan bagi saya ketika Yesus berkata demikian, ini berbicara mengenai bukan kita secara jasmani telinganya yang mendengar, tetapi secara rohani, saudara terkasih. Nah, bagaimana kita menggunakan pendengaran kita yang secara rohani untuk mengerti akan maksud Tuhan Yesus yang dituliskan 2000 tahun yang lalu. Nah, ini menjadi pertanyaan yang besar, kan? Hari ini ketika kita menonton Netflix, ketika kita melihat video-video singkat di dalam Facebook, Anda boleh mendengar dengan pendengaran Anda, dengan telinga Anda yang jasmani. Tetapi menjadi pertanyaan kita orang percaya Tuhan pada hari ini, Yesus pernah berkata, siapa bertelinga hendaklah mendengar secara rohani, saudara terkasih. Nah, kalau kita tidak dapat mengambil satu pengertian di mana mendengar secara rohani itu bermaksud kehidupan kekristenan kita itu menjadi kehidupan yang terbantut rohaninya. Karena iman kita secara rohani perlu mendengar sesuatu yang rohani daripada Yesus Kristus melalui firman-Nya. Nah, karena itu iman kita itu terkadang-kadang masih lagi tertidur, masih lagi terlelap saudara. Tubuhnya ini kan
melayani bersama-sama dengan Yesus. Nah, kita lihat. Nah, ketika orang ramai sedang berkumpul, ada orang dari beberapa buah bandar yang terus-menerus datang kepadanya. Dia menceritakan suatu ibarat. Nah, seorang penyemai pergi menabur benih. Semasa dia menabur, ada yang jatuh di tepi jalan dan dipijak orang, lalu dimakan burung di udara. Nah, ada pula yang jatuh di tempat berbatu. Dan setelah bercambah, tumbuhan itu menjadi layu karena kurangnya air. Nah, ada pula yang jatuh di tengah-tengah semak duri, lalu semak membesar bersama-sama dan membuntutkannya. Nah, tetapi ada benih yang jatuh di atas tanah yang subur, lalu bertunas dan mengeluarkan hasil 100 ganda. Nah, kemudian Yesus berseru, siapa yang bertelinga, hendaklah dengarlah. Siapa yang bertelinga, dengarlah. Haleluya. Ini perumpamaan. Ketika orang ramai datang menghampiri Yesus dan para muridnya serta wanita-wanita yang bersama-sama dengan Yesus. Lalu Yesus menceritakan satu perumpamaan kepada mereka. Dia menceritakan bagaimana seorang penyemai yang menyemai benih, dan dia menabur benih, ada yang jatuh di tepi jalan, lalu dipijak orang dan dimakan burung, itu yang pertama. Dan ada benih yang juga jatuh ke tempat yang berbatu, setelah bertumbuh, ia menjadi layu, saudara terkasih. Nah, ada juga benih yang jatuh di tengah-tengah semak duri, lalu membesar bersama semak itu, dan semak-semak duri itu membantutkan pertumbuhan benih ataupun tumbuhan itu. Dan yang terakhir ini luar biasa. Benih yang jatuh di tanah yang subur, lalu bertunas dan mengeluarkan buah hasilnya 100 ganda kali lipat. Haleluya. Pertanyaan, di manakah kita ketika kita mendengar firman Tuhan pada hari ini? Di manakah posisi kita? Karena apa? Saya katakan kembali lagi kepada temanya. Temanya, apakah kita mendengar secara jasmani ataupun kita mendengar secara rohani? Itu pertanyaan saya. Banyak orang hari ini boleh mendengar secara jasmani luar biasa hebat. Puji Tuhan. Tetapi saya sebagai gembala yang sudah belajar, sudah menikmati akan ajaran-ajaran daripada cikgu-cikgu di sekolah teologi, saya begitu asyik dengan untuk ada satu kesadaran bagi setiap jemaat-jemaat itu untuk bukan hanya mendengar secara jasmani ini, audible, tetapi dengar secara rohani apa yang Tuhan mau kita adakan di dalam kehidupan ini. Apa yang Tuhan mau kita perjuangkan di dalam kehidupan ini. Apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan rumah tangga, anak-anak, pribadi, pekerjaan, karya kita. Itu yang saya mau semaikan kepada semua orang pada pagi ini. Kita boleh mendengar banyak khotbah, saudara terkasih. Boleh mendengar banyak, semuanya ada di YouTube, ada di Facebook. Tetapi berapa banyak orang yang mendengar khotbah itu mendapat secara rohani daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang harus kita perhatikan, ya kan? Hari ini saya suka stand up komedi, kan? Yang lawak-lawak itu, kan? Yang lawak-lawak kalau kita tengok ada orang yang akan berdiri di atas mimbar dan mereka akan start berkomedi, akan bercerita-cerita yang lawak. Itu luar biasa. Saya perhatikan, saudara terkasih, luar biasa. Ketika stand up komedian itu, dia sedang bercerita sesuatu yang lawak. Semua orang terhibur, betul? Semua orang wah. Dan akhirnya bercerita sampai 1 jam. Hebat, luar biasa, matanya masih besar. Tetapi kalau kita perhatikan, uji diri kita. Saya sudah menguji diri saya. Mendengar khotbah, apalagi khotbah yang begitu perlahan. Ataupun khotbah yang sangat lajunya. Tidak sampai setengah jam, saudara, 10 menit orang mengantuk. Mengapa? Pernahkah Anda bertanya seperti itu?
Hari ini kita merenung kembali. Kalau hari ini kita memanjatkan doa kesyukuran kita kepada Tuhan, itu karena kasih kurnia Tuhan buat kita semua. Hari ini kita masih hidup. Selayaknya kita tidak hidup, saudara. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita semua. Supaya kita ada kesempatan untuk mendengar secara rohani akan firman Tuhan. Supaya apa? Hidup kita bukan menjadi jatuh miskin. Hidup kita bukan menjadi orang yang sakit. Hidup kita bukan menjadi orang yang tiada masa depan. Kehidupan kita menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa seperti Abraham, Ishak, Yakub. Orang-orang ini dipakai Tuhan luar biasa. Baru-baru ini saya ada berjumpa dengan seorang anak Tuhan. Ya, ketika saya sedang ada visitation di KL, ya, di Seri Kembangan. Dan dia berkata dengan saya sukar sekali pastor untuk menjadi, dia orang daripada agama yang sama tapi aliran yang berbeda. Dia berkata dengan saya, pastor saya susah sekali untuk menjadi orang Kristen. Walaupun saya sudah 25 tahun menjadi orang Kristen, orang percaya Tuhan, tapi saya merasakan sangat sukar sekali. Karena menjadi orang Kristen itu kita harus berhadapan yang namanya miskin, dia bilang. Karena dia seorang businessman, ya, dia suka berbisnis, kan. Tetapi kalau menjadi orang Kristen ini pasti miskin ini, dia bilang begitu, kan. Nah ini, dan dia katakan lagi, miskin dan harus duduk di dalam kemah sama seperti Abraham, sama seperti nabi-nabi yang lain yang dipanggil Tuhan. Ya, luar biasa adanya. Saudara, kalau Tuhan mau kita bertumbuh dalam pengetahuan kita, kita harus bukan hanya mendengar secara jasmani tetapi rohani. Karena kita mendengar secara jasmani, jadi kita beranggapan bahwa Abraham itu yang selamanya tinggal di kemah benar. Tetapi selepas itu Anda membaca dan melihat, merenungkan bahwa sebenarnya Abraham itu diberkati luar biasa. Dengan ternakannya beratus beribuan adanya, saudara. Orang yang ada ternakannya beribu-ribu, berpuluh ribu pada satu ketika dahulu. Itu orang kaya, saudara terkasih. Siapa bilang ikut Kristen menjadi miskin papa kedana? Apatah lagi kita hidup di negara yang penuh dengan kesejahteraan ini. Di bawah kepimpinan yang dipakai Tuhan ini. Tidak ada kepimpinan yang sempurna, tetapi kita masih dipelihara Tuhan melalui pemimpin-pemimpin di negara kita. Hari ini saya percaya orang Kristen masih boleh hidup di dalam kesejahteraan dan kemakmuran asal percaya dan taat melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita orang Kristen ini orang miskin adanya, mengapa segedung besar gereja ini ada, saudara? Kerusi ini, kapet ini, luar biasa. 3-4 tingkat di atas ada lagi game hall. Saya katakan begini, Tuhan memberkati kepada orang yang setia, memberi, menolong, melakukan kebajikan. Yang saya sudah khotbahkan beberapa minggu yang lalu. Perhatikan. Karena itu semuanya bermula ketika kita membuka telinga rohani kita. Mendengar apa yang dikatakan Yesus. Dan setiap orang yang diberkati pasti memiliki firman di dalam kehidupan dia. Pasti ada firman. Oh, mengapa orang yang munafik, orang fasik, mereka masih berjaya? Karena berkat mereka bukan datang daripada Tuhan, tapi berkat mereka datang daripada kuasa-kuasa dunia yang pada satu ketika nanti semua kuasa yang berasal daripada dunia ini akan binasa di dalam api neraka yang kekal. Siapa mau pergi ke situ? Saya tidak. Anda pun tidak. Kita mau hidup di dalam kerajaan yang kekal. Yang dikatakan oleh Pastor Rashid minggu yang lalu. Di mana lantainya, tempat jalannya semua emas. Luar biasa. Ini janji Tuhan yang kita tidak lihat. Tetapi Ibrani berkata bahwa orang yang beriman, orang yang berbahagia. Yesus juga berkata, orang yang di Yohanes pasal yang ke-20 Yesus berkata apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Yohanes yang pasal yang ke-20. Kita lihat yang slide yang seterusnya. Dikatakan pada ayat yang ke-9, murid-murid Yesus bertanya kepadanya, apakah arti ibarat ini? Yesus berkata, kamu telah diberi anugerah untuk mengetahui rahasia kerajaan surga.
Tetapi orang lain diberitahu melalui ibarat, supaya mereka terus melihat tetapi tidak nampak, mereka terus mendengar tetapi tidak mengerti. Pernahkah Anda merenungkan, saudara terkasih, apa yang dikatakan oleh firman ini kepada kita semua? Setiap yang dipilih Tuhan itu diberikan anugerah untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Mengerti firman-Nya. Hari ini saya dan saudara kalau sudah cukup mengerti firman Tuhan itu, berarti kita milik anugerah daripada Tuhan. Tetapi menjadi pertanyaan kalau Anda tidak mengerti. Anda terjatuh dalam golongan yang ini. Golongan meskipun terus melihat tetapi tidak nampak, mendengar tetapi tidak mengerti. Maka setiap firman yang disampaikan oleh Yesus pada satu ketika dahulu ketika dia masih lagi ada di muka bumi, itu disampaikan menerusi perumpamaan. Karena ketika kita memberikan perumpamaan, kan, parables, itu orang akan menekan-neka, akan mulai untuk berfungsi, kan? Otaknya mulai berfungsi, ya. Neuron-neuron, sel-sel di dalam otaknya akan mulai untuk hidup, ya. Untuk apa yang mau dibicarakan itu. Kan itu tuh membangkitkan satu pengetahuan, saudara terkasih. Ketika kita berbicara, seperti berpantun, ya. Ya seperti parables, perumpamaan, ya. Dan Yesus berbicara perumpamaan. Ingat kembali tadi, teks berkata apa? Yesus sedang bercerita dengan banyak orang yang belum kenal, yang belum menerima yang belum menerima keselamatan daripada Yesus, tetapi dia berbicara melalui perumpamaan. Nah, perhatikan, apakah hari ini kita masih mau lagi mendengar Tuhan sedang berbicara kepada kita melalui perumpamaan? Perhatikan saudara terkasih, kadang-kadang kita mendapat mimpi, terkadang-kadang kita mendapat visi. Itu perumpamaan yang selalu kita sedang menekan-neka, apa ini Tuhan, apa ini, apa yang saya lihat ini, apa yang saya dengar ini. Kan Tuhan berbicara pada kita melalui perumpamaan, bermaksud bahwa kita masih lagi di dalam dilema, yang mananya kita mau mendengar secara jasmani ataupun rohani. Suara ataupun penglihatan daripada Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan memang memberikan anugerahnya kepada kita, niscaya penglihatan visi itu akan diberi secara jelas kepada kita. Diberi secara terangan-terangan kepada kita, saudara terkasih. Karena ini konteksnya Lukas pasal yang ke-8. Saya tidak mengatakan di konteks-konteks yang lain. Konteksnya Lukas pasal yang ke-8 berbicara demikian. Kamu telah diberi anugerah untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang lain diberitahu melalui ibarat, supaya mereka terus melihat tetapi tidak nampak, mereka terus mendengar tetapi tidak mengerti. Perhatikan. Haleluya. Kita lihat di slide yang seterusnya. Jadi inilah maksud ibarat tadi. Nah, benih itu ialah firman Tuhan ataupun firman Allah. Benih yang disemai tadi itu ialah apa? Firman Allah. Nah, benih yang jatuh di tepi jalan itu menggambarkan mereka yang mendengar firman itu, tetapi kemudian iblis datang dan mengambil firman itu daripada hati mereka supaya mereka tidak percaya dan diselamatkan. Ini sangat-sangat bahaya. Ketika iblis boleh menghampiri kita, mengambil firman itu daripada kita, supaya kita tidak menjadi percaya dan akhirnya kita binasa, saudara. Perhatikan. Ini bahayanya yang pertama. Bahaya sekali ini. Mengapa itu iblis boleh dekat sama kita? Mengapa iblis berani untuk merampas firman itu daripada kita? Karena hidup kita tidak kudus, tidak suci, membuka celah supaya kejahatan masuk dalam, berarti ketika kejahatan masuk, iblis masuk. Itu jalannya iblis masuk, mencela dalam kehidupan kita. Ketika kita buka pintu. Karena itu jangan sering mempersalahkan, oh ini iblis, oh ini setan, oh ini hantu yang membuat ini. Padahal kita yang membuka pintu untuk
roh-roh seperti ini masuk dalam kehidupan kita dan mereka mulai bekerja dan akhirnya rumah tangga kita itu menjadi runtuh dan akhirnya hubungan kita itu menjadi retak. Akhirnya bisnis kita itu bangkrut. Akhirnya kehidupan kesehatan kita itu semakin memudaratkan, semakin sakit dan bukan sembuh. Itu kan semuanya kegiatan iblis. Sepatutnya kita mendatangkan hidup kita ini penuh dengan damai. Yesus memberikan damai sejahtera kepada kita semua. Tetapi hidup saya hari ini masih lagi penuh dengan depresi, anxiety, tekanan. Mengapa? Kita membuka celah untuk iblis masuk dan berkegiatan di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, ada orang sampai hari ini setelah menjadi orang percaya pun masih lagi hidup. Pikirannya masih lagi banyak pergumulan. Pikirannya masih banyak yang tidak tenang, yang tidak tentram. Kenapa? Oh, pastor di gereja bilang begini, kalau kita orang percaya itu sudah ada roh sukacita, ada roh damai sejahtera, tetapi hidup saya tidak mengalami seperti itu. Mengapa? Demikian engkau telah membuka celah. Membuka pintu kepada kegiatan kejahatan untuk bekerja di dalam dirimu. Karena itu ketika engkau mendengar firman, firman itu tidak menghidupi kehidupanmu, saudara. Perhatikan, hari ini saya mau mendedahkan kebenarannya. Saya mau setiap orang yang mendengar firman pada hari ini, at least you have something to think, something to learn. Karena nanti saya tidak mau dikatakan ini gereja ini tidak mengajar kebenaran yang benar. Gereja ini jemaatnya kurang berpengetahuan. Oh, itu menjadi merusak image gereja kalau tidak mengajarkan hal-hal yang benar. Apatah lagi gereja yang berkehidupan pasti memiliki roh Tuhan yang akan membebas dan memerdekakan semua orang. 2 Korintus 3:17. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kebebasan. Di situ ada kemerdekaan daripada segala tabiat-tabiat yang buruk, daripada segala yang boleh mengganggu, mengacau jiwa kita. Sebenarnya di luar sana itu tenang adanya, tetapi di dalam diri kita itu sepertinya tidak tenang. Mengapa? Karena ketika firman yang berkuasa disampaikan itu, roh-roh mulai bermanifestasi. Roh-roh mulai, tidak. Kekuatan itu saya berdoa kepada Tuhan. Hari ini Yesus saya berdoa. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan itu, firman-Mu itu seperti api. Yang akan mematahkan segala serangan iblis, segala anasir-anasir kejahatan di dalam kehidupan setiap yang mendengar saya katakan itu. Karena kita sebagai hamba Tuhan, saudara, harus spesifik. Ketika berbicara firman Tuhan itu harus ada tujuannya. Minta urapan itu harus ada tujuannya. Supaya kehidupan kita sama-sama, saya dan kamu, kita itu serumah nanti. Berjiran kita. Sama tempat housing kita di surga. Saya buka pintu, kau buka pintu. Selamat pagi, shalom. Kita berjumpa di antara satu dengan lain. Bertemu dengan saudara. Kan? Bukan hanya di bumi kita menyanyi, di surga kita menyanyi, saudara. Jadi buka-buka bertemu, mana saudaraku? Kita lihat, saudara, di slide yang seterusnya dikatakan apa lagi? Nah, benih yang jatuh di tengah-tengah semak duri itu ialah mereka yang mendengar firman, tetapi hidup sehari-hari. Yuk, maafkan saya sebelumnya tadi, belum habis ya kan? Maafkan saya. Ya. Yang ke-13, nah benih yang jatuh di tempat berbatu, itu bermaksud mereka yang mendengar firman dan terus menerima firman itu dengan sukacita. Nah tetapi mereka tidak berakar. Dan mereka itu hanya percaya untuk seketika dan pada waktu dugaan. Nah waktu dugaan iman mereka pun luntur. Ada orang yang sudah menerima sukacita daripada Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Pulang nanti, balik nanti. Karena akarnya saudara tidak berakar dengan sesungguhnya dalam Yesus Kristus. Pada waktu pencobaan mereka menjual iman. Itu hebat luar biasa. Anda boleh menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Tetapi perhatikan apakah Anda sudah berakar. Jadi kalau Anda mau akar Anda itu panjang,
dalam jauh, rooted in Christ, orang berakar di dalam Kristus. Mari doa persekutuan. Mari ikut perjumpaan sel group. Mari melayani Tuhan. Salah satu juga tanda-tanda orang yang sudah bertobat ialah mereka melayani Tuhan. Saudara terkasih. Mengapa saya katakan demikian? Baca lagi. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang pertama, yang kedua. Yohana, Susana, siapa lagi? Rohana, siapa lagi? Mamana, siapa lagi? Hah? Banyak kan yang anak-anak di sana. Magdalena, itu kan mereka sudah dilayani Tuhan. Mereka sudah hidupnya sudah dijamah Tuhan. Mukjizat terjadi, penyembuhan terjadi, dibebaskan daripada kerasukan iblis dan setan. Dan akhirnya mereka kemana? Melayani Tuhan. Ya kan? Bersama-sama dengan Yesus. Bukan hanya melayani dengan kekuatan mereka, tetapi mereka melayani Tuhan dengan keuangan mereka. Karena mereka percaya apa yang sudah kuterima itu datang daripadamu ya Tuhan. Dan ku kembalikan kepadamu melalui pelayanan yang kulakukan. Itu. Kita lihat benih yang jatuh di tempat berbatu. Oh iya sudah yang ini. Oke terus. Slide yang seterusnya. Nah benih yang jatuh di tengah-tengah semak duri itu ialah mereka yang mendengar firman. Tetapi hidup sehari-hari mereka terhimpit oleh kerunsingan dan kekayaan dan kesenangan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, kalau engkau kaya hari ini, engkau hidup penuh dengan berkelimpahan di hadapan Tuhan. Tetapi engkau tidak melayani Tuhan, inilah akan menjadi, engkau akan dikategorikan di dalam orang-orang yang seperti ini. Benih yang disemai dan jatuh di tengah-tengah semak duri. Hidup kita sehari-hari saudara terkasih akan dihimpit dengan kerunsingan. Kenapa? Karena Anda tidak percaya Tuhan. Tuhan telah memberikan kesembuhan kepadamu. Tuhan telah melepaskan engkau daripada segala kegiatan-kegiatan yang tidak baik terdahulu. Kamu dibebaskan. Akan tapi karena engkau tidak konsisten melayani Tuhan, maka hidupmu itu akan penuh dengan kekeliruan. Penuh dengan kerunsingan. Ketika engkau mau menentukan masa depanmu, bagaimana masa depanku ini, harus ke sana ataupun ke sini. Jalan terus ke kiri ataupun ke kanan. Bagaimana nanti kalau aku sudah menikah ataupun sudah pernikahan, bagaimana? Kerunsingan itu menjadi nyata. Kerunsingan itu mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga kita tidak dapat berjalan ke hidup kita hari-hari penuh dengan depresi, saudara terkasih. Sehingga apa yang ada pada kita, sumber yang ada pada kita itu saudara, itu menjadi sumber yang sia-sia. Banyak manapun sumbermu, banyak manapun duitmu, banyak manapun hartamu, itu habis dalam sekelip mata. Karena berkatmu sudah tidak ada, sudah hilang. Karena firman tidak ada berakar di dalam engkau. Karena firman yang ditaburkan itu seperti yang ditaburkan di dalam tempat yang berbatu. Benih tidak boleh bertumbuh di tanah tempat yang berbatu. Yang penuh dengan semak duri, saudara terkasih. Hidup orang Kristen tidak harus begitu. Memang kita hidup di dalam dunia hari ini penuh dengan kejahatan seperti mana yang sudah dikatakan. Tetapi kita ialah garam dan terang. Kitalah orang yang bersinar. Orang yang top. Ini firman Tuhan. Oh banyak top CEO. Banyak top managing director di luar sana. Orang-orang yang memiliki company-company yang mega, yang besar di luar sana. Banyak sekali. Tetapi saya bertanya, nanti kalau Tuhan Yesus datang, apakah mereka masih top? Apakah company itu masih lagi top? Hari ini, dulu satu ketika dulu Anda boleh mendengar siapa nama itu yang businessman yang hebat, luar biasa itu. Jack Ma. Betul? Siapa yang tahu Jack Ma? Tahukah tidak tahu tuh Jack Ma? Tahu. Kan TikToknya, IG-nya. Harinya di mana, saudara?
Itu belum lagi ditangkap oleh kerajaan sorga, atau itu baru hanya ditangkap oleh, baru di ban ataupun oleh kerajaannya dia sendiri, kerajaan dunia. Sejauh manapun kita top, tetapi kalau kita tidak berakar, kita tidak melayani Tuhan, dunia ini hanya sementara saja. Kan? Orang yang sombong, orang yang ego, orang yang berpikir dia pikir dia pandai, sebagainya. Pernah mendengar jenaka itu? Haleluya, haleluya. Tetapi firman Tuhan berkata, benih yang ditabur di tanah yang baik, bermaksud orang yang mendengar firman itu dan menyimpan dalam hati yang tulus, lalu dengan usaha tekun dia mengeluarkan buah. Haleluya. Mari kita menjadi orang yang seperti ini. Ketika firman itu ditabur dan kita menyimpan di dalam hati yang tulus, ikhlas. Bukan hanya menyimpan ya. Saya tahu ramai hari ini orang simpan banyak uang di bank. Bukan hanya di bank tetapi juga di rumah. Kalau simpan-simpan kau tak pakai, Tuhan Yesus datang habislah. Kan? Baik kau pakai. Tapi jangan terus pakailah semuanya. Tuhan beri kita hikmat, saudara terkasih. Lakukan kebajikan. Tolong orang yang susah dalam kehidupan ini. Karena itu dikatakan saudara terkasih. Di dalam firman Tuhan, ketika ada kelebihan, kelimpahan itu bukan untuk menjadi kesenangan kita, tetapi kesenangan kita itu ialah ketika kita melakukan amal kebajikan, dikatakan firman. Nah, usah berapa besar banyak pun saudara terkasih, ikut kemampuan kita. Kalau kita tolonglah, biar dari hati kita saudara. Ya kan? 1 kali 2 kali memang susah untuk memberi. Karena kita masih rehearsal, masih praktis lagi kan. Macam kita sedang mau mengungsikan nasi lemak ayam berempah itu dengan sambalnya beraneka warna, dengan cilinya hijau. Kan tambah lagi dengan ayam perciknya sosnya. Mau dikongsi susah sekali. Tetapi belajar untuk berkongsi. Belajar untuk memberi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Itu lama-lama menjadi kebiasaan saudara terkasih. Ketika sudah menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi apa? Anda melakukan itu bukan hanya melalui kebiasaanmu, tetapi daripada hatimu. Ketika itulah dikatakan memberi dengan hati. Seperti Anda bermain musik lah. Tadi saya sempat lagi merenungkan ini. Seperti Anda bermain tamborin hari ini. 1 hari Anda melakukan plap tu kring. Ya kan? Masih Anda pikir, stepnya macam mana nih? Stepnya begini kah? Oh begitu. Tetapi sudah berkali-kali, sudah berbulan-bulan, apalagi? Tak usah lagi kau tengok kan? Jadi yang kau main daripada mana? Daripada hati. Betul? Betul tidak? Seperti juga keyboard, seperti juga gitar. Kalau engkau sudah menguasai sepenuhnya, engkau tak usah lagi melihat chordnya. Engkau sudah boleh bermain secara spontan, secara dengan hatimu. Itu permainan daripada hati saudara terkasih. Karena itu, ya satu perlatihan. Latihan akan mengembangkan sesuatu yang datangnya daripada hati kita. Amen. Amen. Latihan akan menonjolkan siapa sebenarnya hatimu ketika engkau melayani Tuhan. Karena itu pelayanan bukan hanya satu sekala saja. Tidak sekali-sekala. Pelayanan itu kalau engkau mau melayani dengan hati, engkau harus setiap kali konsisten melayani dengan hati. Ada orang bilang, oh lambat-lambat tidak apa, asal kita melayani dengan hati. Saya berkata begini, kalau kita benar-benar melayani hati, kita akan berlatih untuk datang awal. Betul? Kita akan berlatih untuk datang awal. Ya, apakah orang yang seperti melayani dengan hati tetapi datangnya lambat sekali? Kalau pergi kerja number 1, datang gereja untuk menyembah Tuhan, lambat sekali. Perhatikan saudara. Kalau apakah ini yang dikatakan
Melayani dengan hati. Kalau kita perhatikan ini saudara terkasih. Melayani dengan hati, sungguh-sungguh melatih diri untuk datang tepat waktu. Baru kita lihat, orang ini luar biasa adanya. Belum ada apa, sudah ada di sana. Luar biasa hebat. Saya mengatakan demikian. Bukan untuk menunjukkan kepada siapa-siapa. Karena saya juga terkadang-kadang lambat. Ya kan? Nah, pastor juga demikian. Akan tetapi saya mau mengatakan bahwa ketika kita mau ataupun mengucapkan hal itu, melayani dengan hati, layanilah dengan sungguh-sungguh, bermaksud kita melatih diri kita untuk menjadi lebih baik daripada hari semalam. Amen. Amen. Haleluya. Karena itu saudara terkasih, slide yang seterusnya, ketiga akhir. Ciri-ciri seorang pendengar yang rohani, yang pertama itu ialah kuduskan dan sucikan hati. Ini dia. Kalau Anda tidak kuduskan hatimu, tidak sucikan hatimu, iblis datang habis firman yang kau dengar itulah. Ini dia. Saya menceritakan ini kepadamu. Bagaimana kudus, pastor? Kudus itu engkau asingkan. Kodos, kades. Asingkan hidupmu. Berarti engkau tidak lagi mau untuk melakukan kejahatan. Berarti engkau tidak lagi mau lambat-lambat. Berarti engkau tidak lagi mau kedekut tamak ataupun halobah. Berarti engkau tidak suka lagi marah-marah. Berarti lagi engkau mengasihi terus. Kuduskan. Asingkan. Ada 2 buah apel. Satu yang kotor, satu yang tidak kotor. Yang tidak kotor, yang bersih dimasukkan di dalam bakul yang bersih. Dan yang kotor itu dimasukkan kemana? Bakul yang bersih? Tidak. Masukkan ke dalam bakul yang satu lagi. Yang semuanya apel yang kotor. Dan setiap apel yang bersih dimasukkan ke bakul yang bersih. Itu maksudnya kudus. Diasingkan. Tidak bersekongkol dengan perbuatan-perbuatan yang kotor. Ataupun yang tidak kudus. Yang kedua disucikan. Ketika ada hati yang suci, berarti apa? Kuasa darah Yesus. Amen. Kuasa darah Yesus. Tuhan sucikan hatiku demi darah Yesus yang berkuasa. Itu doamu. Ketika engkau menjaga kehidupanmu dengan sebaik mungkin. Galatia pasal yang kelima. Yang kedua, engkau berdoa, Tuhan sucikan hatiku. Iblis tidak akan dapat senang-senang merampas ataupun melenyapkan firman yang kau dengar itu tadi. Percaya satu hal. Kalau hari ini kita, pasti kenapa? Susah betul lah. Setiap kali kalau pastor mau tanya pasal ayat hafalan tiap-tiap bulan tuh tidak dapat ku ingat. Kenapa? Perhatikan. Siapa yang ingat ayat hafalan kita pada bulan ini? Ada? Ada yang ingat? Haleluya. Mari kita kuduskan dan sucikan hati kita. Saudara terkasih. Nanti lepas minggu depan saya tanya lagi, itu pasti ingat. Kalau yang belum ingat tuh, kuduskan dan sucikan hati kita. Pasti ingat saudara, kalau Anda kuduskan sucikan hati kita, pasti akan ingat. Iblis tidak akan mengambil itu. Bagaimana iblis mengambil? Daripada penyakit yang lupa-lupa. Kan? Sekarang ini belum ada yang tua, tapi sudah seperti orang tua. Demensia. Sikit-sikit lupa. Seperti saya juga lah terkadang-kadang. Ayo lupanya minta maaf ya, lupanya yang buat itu oke. Tidak apa. Kan? Ada yang seperti itu. Nah yang kedua, seorang yang pendengar secara rohani itu, ialah yang sukacitanya itu berakar di dalam firman. Berarti, kalau firman tadi tetap tinggal di dalam hatimu, berarti ketika engkau bersukacita, ketika engkau happy, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya itu akarnya di mana nanti? Masih lagi berakar di dalam firman. Karena haleluyanya tadi itu baliknya, lalunya halelupa. Orang katakan halelupa. Tidak tahu lagi bagaimana untuk haleluya. Hidupnya sudah menjadi hidup seperti dunia. Karena apa? Sukacitanya itu tidak berakar dalam firman. Karena firman itu sudah diambil oleh iblis. Ya.
Karena itu harus bermula dengan hati yang kudus, hati yang suci, saudara terkasih. Bagaimana mau berakar di dalam firman, sukacitamu, happymu itu, damaimu itu, ketenanganmu itu hanya sementara. Karena apa? Karena yang paling tunjang ialah firman tadi itu sudah dirampas oleh iblis. Karena apa? Engkau telah membuka celah. Engkau telah membuka hatimu kepada hal-hal yang asing bagi Tuhan tetapi tidak asing bagimu. Sepatutnya kita membuka hal-hal yang tidak asing bagi Tuhan, yaitu rohnya sendiri. Tetapi asing bagi dunia. Amen. Amen. Yang ketiga, ciri-ciri seorang pendengar yang rohani bebas dari perhambaan materi dan juga mental. Nah, ketika Anda pandai, sudah bersukacita, dan sukacitamu itu berakar di dalam firman yang tidak dapat diambil oleh sang iblis tadi, engkau itu akan menjadi orang yang bebas daripada segala kerunsingan. Engkau akan menjadi orang yang merdeka daripada segala kekayaan yang menghimpitmu, keseronokan dunia, yang mengajar engkau tidak pandai bersyukur kepada Tuhan. Ini 3 poin yang saya mau cerita kepada kita semua. Menjadi pendengar yang rohani ialah orang yang hidup hatinya kudus dan suci. Karena kudus suci firman tidak dapat diambil oleh iblis. Bermula daripada ini. Yang kedua, ketika Anda happy, Anda penuh dengan damai, Anda mau berseronok di mana-mana, itu tetap berakar di dalam Kristus. Keseronokanmu itu, sorak-soraimu itu tetap berlangsung di dalam hidupmu. Walaupun engkau berhadapan dengan waktu-waktu dugaan dalam kehidupanmu, tetapi engkau tetap bersorak-sorai dalam kemenangan kepada Tuhan atas hidupmu. Dan engkau tuh bebas daripada segala depresi, kekhawatiran, kegusaran, anxiety. Apalagi terkadang-kadang kita pikiran manusia ini hal itu belum terjadi tau. Belum terjadi lagi tuh, kan? Belum terjadi. Tetapi kita sudah rasa takut. Kita sudah rasa gusarnya. Wih, bagaimana nih ku nanti ya, bagaimana nih? Kan, bagaimana, pening sudah saya, bagaimana nih? Karena kita tidak yakin Tuhan yang memegang masa depan kita. Inilah hasil buah daripada kerusingan. Kehidupan kita masih lagi di perhambaan oleh materi, kekayaan. Kekayaan itu bukan hanya berupa kita harus kaya seperti Bill Gates, tidak. Kan? Kalau engkau sudah kecukupan bahkan kelimpahan, itulah kekayaan buatmu. Dan kekayaan seperti itu sangat menyedihkan sehingga kita melupakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Terkadang terjadi, ada orang memberikan engkau sesuatu sebagai kenangan kan. Terkadang-kadang engkau lupa orang itu yang pernah memberikan engkau. Pengalaman bersama dengan dia kau lupa. Itu berbicara kita saudara terkasih memerlukan kembali untuk berakar di dalam Tuhan. Supaya kita tidak lupa pengalaman bersama dengan Tuhan ketika dia menyembuhkan Anda. Ketika dia membebaskan Anda daripada pergumulan kehidupanmu. Ketika dia membuka jalan bagi masa depanmu. Sehingga hari ini engkau masih lagi mengalami kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan, perkenanan Tuhan dalam kehidupanmu. Hari ini kita bangun tadi, puji Tuhan masih hidup. Ada orang tidak dapat bangun pada hari ini. Ya, ada orang masih lagi terlantar di hospital. Coba kalau Anda mau, kalau Anda tidak dapat berpikir apa yang saya sedang katakan ini, satu hari Anda ambil cuti, pergi ke hospital. Saya ketika ke hospital, saya tengok bukan hanya mata saya yang derita, tetapi hati dan jiwa saya yang menderita ketika melihat orang sedang terlantar di hospital. Dengan segala macam wire-nya ke badan. Bayangkan saudara terkasih. Di saat itu, momen hati saya itu berubah suasananya.
Bagaimana kalau saya yang di atas tilam itu? Baru-baru ini saya punya saudara pakcik saya. Pakcik saudara saya, maaf. First cousin kepada mama saya. Berapa tahun yang lalu saya melayani dia dengan doa, selalu video call. Sembuh, sakit, sembuh, sakit, sembuh, sakit. Dan ada satu kali dia mendapat mimpi. Mimpi bahwa Tuhan sedang memberikan satu visi yang jelas. Dia melihat tilam yang sama, itu ada satu bungkusan yang besar, seperti manusia di dalamnya. Itu terjadi sekitar, di dalam mimpi itu terjadi sekitar pukul 2 pagi, saudara. Pukul 2 pagi, mimpi itu. Dan saya rakam, ketika kami video call, saya rakam itu video call. Sebagai bukti untuk satu ketika nanti. Dan ketika dia mencerita kepada saya, itu pada bulan Februari tahun ini. Bulan Februari tahun ini. Dia menceritakan kepada saya. Dia sangat-sangat terbuka kepada saya. Karena selama 1,5 tahun saya yang melayani dia dengan doa melalui video call. Ketika selalu disembayangkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Pergi bekerja, melayani kembali untuk rawatan. Dia sakit kembali itu karena obat-obatan daripada hospital. Dan yang terakhir kali itu dia tidak berjaya untuk hidup. Karena setelah rawatan itu dia tidak dapat, bodinya tidak boleh tahan kepada obat-obatan itu. Lalu Tuhan memanggil dia. Dan diceritakan saudara, ceritanya seterusnya diceritakan dia selepas itu dia melihat di taman-taman dia dengan istrinya. Mereka sedang berada di taman-taman banyak dengan buah, banyak dengan pohon-pohon yang sungguh luar biasa, hebat warnanya dikatakan. Itu sekitar jam 2 pagi saudara. Di dalam mimpi itu. Dan setelah itu ketika saya sudah pergi mendedikasikan gereja orang asli di Dusun Paya, pagi itu dia call saya. Tapi saya tidak boleh angkat call. Karena saya sedang berkhotbah di dalam perasmian gereja baru orang asli. Dan the next thing, saya tahu dia sudah admit ke hospital dan koma. Koma artinya sudah tidak dapat sadarkan diri lagi. Ya kan? Jadi saya percaya bahwa inilah yang Tuhan mau terjadi dalam hidupnya. Dan setelah itu, saya try to call, tidak ada reply. Sampai hari Sabtu jam 2 lebih, hampir 3, dia meninggal. Perhatikan. Jadi kembali lagi, apakah Tuhan itu memberi sesuatu yang kabur-kabur? Tidak. Dengan anugerah, Tuhan memberi sesuatu yang jelas untuk dimengertikan kita. Baik melalui mimpi, penglihatan. Saudara, ini yang saya coba sampaikan kepada kita semua. Dengan jelasnya dia mendapat mimpi itu pada bulan Februari. Dalam mimpinya pada hari Sabtu ada, saya dengar balik, dia bilang, Saturday at 2 a.m. in the morning, I struggle with my life. Dia bilang. Saya dengar balik recording yang saya sudah record itu. Saya tidak tahu kenapa saya harus record. Tidak pernah saya recording. Tapi that particular moment ketika dia menceritakan tentang mimpinya, saya record. Saudara, ketika Tuhan membincangkan pasal masa depanmu, kita harus siap. Dan saya katakan kepada uncle begini, pada Februari itu saya tidak tahu. Karena bukan saya yang menerima mimpi itu, saya tidak tahu. Tapi saya dalam doa saya, dalam roh saya berkatakan gini, kesempatan yang ada sekarang mulai daripada hari ini, kalau engkau sembuh, uncle, saya bilang, ayo saksikan kebaikan Tuhan yang pernah terjadi di dalam kehidupanmu dan layanilah dia. Itu saja yang saya bilang dengan dia. Dan setelah dia mendengar itu, baru dia buka cerita mengenai mimpi itu. Karena perkataan yang keluar daripada saya itu trigger him. Dia kata begitu. Ya kan, saya juga tidak tahu yang dia ada mimpi. Ya kan? Nah, saudara, semua ini berjalan di atas kehendak Roh Tuhan buat Pak Ci ini. Dan setelah Februari itu, dia sembuh. Dan dia tunjukkan pada saya, forward video, gambar-gambar yang dia sudah
kakinya 3 bulan tidak boleh berjalan, akhirnya boleh berjalan setelah didoakan pada waktu itu melalui video call, dan dia naik ke gereja ya tingkatnya 1, dan seterusnya dia bersaksi di hadapan dan juga mengongsikan firman Tuhan karena dia salah satu daripada pelayan di sana dan juga jemaat yang setia beribadah di gereja itu. Dan akhirnya pada bulan 7, minggu yang ketiga, Tuhan panggil dia sesuai apa yang sudah Tuhan beri mimpi kepada dia. Haleluya. Karena itu saudara kasih, kita pergi ke slide yang seterusnya, yang kedua last. Bagaimana kita respon kepada firman Tuhan, dengar dan simpan firman Tuhan, itu yang pertama. Nah, bagaimana kita respon kepada firman Tuhan, itu harus dengar, simpan firman Tuhan itu di dalam hati yang tulus. Hati yang tulus. Katakan hati yang tulus. Hati yang tulus. Hati yang tulus itu harus datang daripada kita. Ketulusan harus menerima akan firman Tuhan itu. Yang ketiga, tekun memakai firman menjalani hidup sehari-hari. Jangan hanya simpan saudara. Kalau firman Tuhan berkata mengasihi, mengasihilah sesama kita. Kalau firman Tuhan berkata penguasaan dirilah di dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan berkata kerendahan hati, merendah hatilah kita. Kalau firman Tuhan berkata bersukacita, bersukacitalah. Tekun melakukan sukacita itu. Kalau Tuhan kata berdamai, tekunlah kita untuk berdamai dengan di antara satu dengan yang lain. Apa gunanya kita? Hari ini banyak sekali berbunuhan di mana-mana, mayat bergelimpangan di mana-mana, di dalam longkang lah, di dalam sungai lah, ya di atas jalan lah, di tepi jalan lah, ada yang di dalam rumah lah, ada anak menikam ibu lah, ada ibu mengelar leher anaknya lah, ada suami membunuh istri dan anak-anaknya. Banyak hal yang terjadi hari-hari ini saudara terkasih. Karena apa? Karena tidak ada damai, tidak ada kasih, tidak ada sukacita, tidak ada persefahaman sehati sefikir di dalam kehidupan kekeluargaan. Sama juga di dalam gereja. Jadi jangan buka celah buat iblis untuk bekerja di dalam kemarahan kita. Jangan buka pintu untuk iblis bekerja di dalam kebahagiaan yang sepatutnya menjadi milik kita, akhirnya tidak bahagia. Saudara, ya kan? Yang terakhir, hari ini agak panjang saudara, memang saya sengaja, selalunya saya ini tidak panjang ya, tapi hari ini saya mau panjang sedikit, karena saya sangat-sangat disentuh oleh Tuhan ini. Dan terakhir, benih yang ditabur di tanah yang baik bermaksud orang yang mendengar firman itu, dan menyampaikannya dalam hati, menyimpankannya dalam hati yang tulus ikhlas, lalu dengan usaha tekun dia mengeluarkan buah. Perhatikan, buah yang akan dikeluarkan kita bukan buah kejahatan, tetapi buah-buah rohani. Ketika orang melihat Anda, luar biasa betul Brother Michael ini, seorang yang penuh dengan kasih dan sayang. Betul? Luar biasa betul. Brother Jeff ini, seorang yang penuh dengan sukacita dan senyumannya manis sampai ke telinga. Ya kan? Ini buah-buah rohani. Luar biasa. Kan? Kita tidak akan mengeluarkan buah yang namanya buah kejahatan. Sebaliknya, yang kita akan tunjukkan kepada diri kita dan juga dunia bahwa buah-buah daripada Roh Kudus yang akan kita amalkan, tunjukkan, ekspresikan menjadi sinar bahagian di dalam kehidupan kita yang percaya. Haleluya. Mari kita berdoa dan saya memanggil para pemusik untuk datang ke hadapan. Haleluya. Haleluya. Terima